Kalau kamu sering ngerasa, duitku hilang kemana ya? Mungkin jawabannya ada di hal-hal kecil yang kelihatannya nggak penting. Kayak misalnya, beli oleh-oleh pas liburan, bayar iuran RT, atau malah beli casing HP baru cuma karena warnanya lucu. Nah, kali ini kita bakal bahas 12 pengeluaran tersembunyi yang bikin kamu geleng-geleng kepala pas lihat saldo rekeningmu. 1. Biaya perawatan rumah. Gimana nih, rumah kamu udah kayak istana impian belum? Eits, tapi jangan lupa, rumah butuh perawatan juga. Kayak mengganti lampu yang mati, memperbaiki keran bocor, atau mengecat ulang dinding. Tampaknya sih cuma pengeluaran kecil-kecil, tapi coba deh, kamu hitung dalam setahun. Waduh, bisa lumayan tebel tuh tagihan. Masalahnya, banyak orang enggak masukin hal-hal ini ke dalam anggaran karena dianggap insidental. Padahal, kalau rumah nggak dirawat secara berkala, bisa-bisa nanti muncul masalah besar yang bikin kamu harus rogoh kocek lebih dalam lagi. Solusinya gimana? Coba deh, mulai sekarang yuk bikin catatan sederhana tentang semua perbaikan kecil yang kamu lakukan selama beberapa bulan pertama tinggal di rumah. Dari situ, kamu bisa kasih estimasi berapa banyak uang yang harus disisihkan buat perawatan rutin. Kalau perlu, bikin dana darurat khusus buat keperluan rumah tangga. Jadi, pas ada kerusakan mendadak, kamu nggak panik mikirin dari mana uangnya. Santai aja, kan udah ada persiapan. Tapi ingat, merawat rumah itu nggak cuma soal uang doang. Ini juga tentang menjaga nilai aset kamu, biar nggak cepet rusak atau turun harga. Bayangin aja, kalau kamu malas ngurusin rumah sekarang, nanti pas mau jual atau sewa, bisa jadi harganya anjlok. Jadi, mulai sekarang yuk lebih peduli sama rumah kamu. Anggap aja sebagai investasi jangka panjang yang bakal nguntungin kamu di masa depan. 2. Biaya transportasi tersembunyi. Kalau ngomongin transportasi, pasti kebanyakan orang cuman mikir cicilan kendaraan atau ongkos harian doang ya. Tapi tunggu dulu, ada banyak biaya tersembunyi lainnya yang sering luput dari perhatian. Kayak biaya parkir, tol, atau bahkan bensin buat perjalanan singkat. Misalnya nih, kamu sering banget mampir ke minimarket deket rumah. Sekali dua kali sih, kelihatannya nggak mahal. Tapi kalau tiap hari, waduh, bisa bikin saldo rekeningmu terjun bebas tuh. Coba deh, mulai sekarang lebih sadar sama pola perjalanan kamu. Buat catatan sederhana tentang berapa kali kamu pakai kendaraan pribadi atau layanan transportasi umum, serta berapa biaya yang keluar. Dari situ, kamu bisa identifikasi area mana yang perlu dioptimalkan. Misalnya, kalau biaya parkir terlalu mahal, mendingan naik transportasi umum atau carpooling bareng teman. Selain hemat duit, kamu juga ikutan jaga lingkungan. Win-win solution banget kan? Selain itu, cobalah untuk lebih bijak dalam menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya, kalau jaraknya dekat, mungkin bisa jalan kaki atau naik sepeda. Selain sehat, kamu juga bisa ngirit bensin. Ingat, transportasi itu nggak cuma soal nyampe tempat tujuan, tapi juga soal gimana kamu bisa ngatur pengeluaran dengan baik tanpa harus korbankan kenyamanan. Jadi, mulai sekarang yuk lebih aware sama biaya transportasi kamu. 3. Biaya hadiah dan acara sosial. Siapa nih yang suka merasa terpaksa beli hadiah buat acara-acara sosial kayak ulang tahun, pernikahan, atau reuni keluarga? Awalnya sih kelihatannya cuma pengeluaran kecil, tapi kalau dilakuin rutin, totalnya bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Belum lagi kalau acaranya di luar kota, wah tambah lagi tuh biaya transportasi dan penginapan. Ujung-ujungnya, anggaran bulanan kamu bisa ambyar. Untuk ngatasin masalah ini, cobalah mulai sekarang bikin anggaran khusus buat acara sosial. Misalnya, sisihkan sejumlah uang tiap bulan buat keperluan hadiah atau acara penting. Kalau kamu bingung berapa jumlah yang pas, lihat aja data pengeluaran kamu selama setahun terakhir. Dengan begitu, kamu bisa kasih estimasi berapa banyak uang yang dibutuhkan tanpa harus ganggu anggaran bulanan kamu. Jadi, pas ada undangan datang, kamu udah siap tanpa harus pusing mikirin duit. Tapi ingat,
memberi hadiah itu nggak melulu soal nominal kok. Kadang, hadiah yang sederhana tapi penuh makna bisa lebih berkesan dibanding yang mahal-mahal. Misalnya, kamu bisa bikin kartu ucapan sendiri atau kasih sesuatu yang personal. Selain hemat, kamu juga bisa nunjukin perhatian yang lebih tulus. Jadi, mulai sekarang yuk lebih kreatif dalam memberi hadiah. 4. Biaya perawatan diri. Potong rambut, manicure, facial. Katanya sih cuma pengeluaran kecil, tapi kalau dilakuin rutin, waduh, bisa bikin saldo rekeningmu nangis. Banyak orang gak nyadar betapa besar pengeluaran ini karena mereka anggap sebagai bagian dari gaya hidup. Padahal, kalau ditotal dalam setahun, bisa sampai jutaan rupiah tuh. Kalau kamu mau kontrol pengeluaran ini, coba deh evaluasi dulu apakah semua perawatan yang kamu lakuin itu benar-benar diperlukan. Kalau enggak, mungkin bisa dikurangin frekuensinya atau cari alternatif yang lebih hemat. Misalnya, belajar ngelakuin perawatan sederhana di rumah, kayak manicure atau masker wajah. Lumayan kan bisa ngirit, tapi tetap pede tampil cantik atau ganteng. Selain itu, cobalah untuk lebih selektif dalam memilih tempat perawatan. Misalnya, cari salon atau spa yang punya promo atau diskon. Atau, kalau kamu punya teman yang jago potong rambut, mungkin bisa minta tolong dia sekalian. Intinya, jangan terlalu sering ngelakuin perawatan yang mahal kalau sebenarnya kamu bisa nemuin alternatif yang lebih hemat. Jadi, mulai sekarang yuk lebih bijak dalam ngeluarin duit buat perawatan diri. 5. Biaya pendidikan. Anak-anak emang aset masa depan, tapi aktivitas ekstrakurikuler, buku tambahan, atau perlengkapan sekolah sering banget luput dari anggaran bulanan. Misalnya, kalau anak kamu hobi olahraga atau musik, kamu mungkin harus beli alat-alat tertentu yang harganya enggak murah. Belum lagi kursus atau les tambahan yang katanya investasi pendidikan. Solusinya gimana? Coba deh komunikasikan sama anak kamu tentang minat dan bakat mereka. Kalau mereka serius, kamu bisa masukin biaya ini ke anggaran pendidikan. Tapi, kalau cuma iseng-iseng, mending ditunda dulu pembelian alat-alat mahal sampai mereka yakin mau lanjutin aktivitas itu. Jadi, kamu bisa hindari pemborosan tanpa harus ngeganggu perkembangan anak. Ingat, pendidikan anak itu penting banget, tapi bukan berarti kamu harus boros. Ada banyak cara buat ngasih anak pengalaman belajar yang berkualitas tanpa harus keluar banyak duit. Misalnya, manfaatin fasilitas gratis di sekolah atau cari les yang harganya lebih terjangkau. Yang penting, kamu bisa kasih dukungan moral biar anak kamu tetap semangat belajar. Jadi, mulai sekarang yuk lebih bijak dalam ngatur biaya pendidikan anak. 6. Biaya teknologi dan gadget. Di era digital kayak sekarang, gadget emang jadi sahabat setia kita. Tapi, pembelian aksesori kayak casing, charger, atau aplikasi berbayar sering banget dianggap remeh. Padahal, bisa bikin pengeluaranmu nambah signifikan. Misalnya, kalau kamu sering ganti casing ponsel atau beli aplikasi premium tiap bulan, total pengeluaran dalam setahun bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Kalau mau kontrol pengeluaran ini, prioritaskan pembelian gadget atau aksesori yang benar-benar kamu butuhin. Kalau ada barang yang rusak, coba diperbaiki dulu sebelum beli yang baru. Manfaatin promo atau diskon juga bisa jadi solusi biar kamu tetap update sama teknologi tanpa harus nguras dompet. Selain itu, cobalah untuk lebih bijak dalam memilih gadget. Misalnya, nggak perlu buru-buru beli model terbaru kalau gadget kamu masih bisa dipakai dengan baik. Ingat, teknologi itu cepat banget berkembang, jadi kalau kamu keburu upgrade, bisa-bisa kamu malah jadi konsumtif. Jadi, mulai sekarang yuk lebih bijak dalam ngeluarin duit buat gadget. 7. Biaya liburan atau rekreasi liburan emang momen yang dinantikan banget, tapi seringkali pengeluarannya nggak dihitung secara detail. Tiket masuk tempat wisata, penginapan, atau oleh-oleh sering banget diabaikan pas merencanakan liburan. Akhirnya, total pengeluaran bisa melebihi anggaran yang udah disiapin. Untuk ngatasin hal ini, coba deh bikin rencana liburan yang matang, termasuk estimasi biaya buat setiap kegiatan. Carilah informasi tentang promo tiket atau penginapan biar kamu bisa hemat. Batasi juga
pengeluaran untuk oleh-oleh dengan nentuin budget maksimal sejak awal. Dengan begitu, kamu bisa nikmatin liburan tanpa harus khawatir tagihan yang membengkak. Ingat, liburan itu bukan cuma soal kemana kamu pergi, tapi juga gimana kamu bisa nikmatin momen tanpa harus ngeluarin banyak duit. Misalnya, kamu bisa pilih destinasi lokal yang gak kalah seru tapi lebih hemat. Atau, kalau kamu liburan bareng keluarga, ajak mereka buat patungan biar pengeluaran bisa lebih ringan. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih bijak dalam ngatur biaya liburan. 8. Biaya asuransi dan investasi. Premi asuransi atau setoran investasi rutin mungkin dianggap pengeluaran wajib, tapi nilainya sering banget nggak dipantau secara berkala. Misalnya, kalau premi asuransi kamu naik tiap tahun, kamu mungkin nggak nyadar karena udah terbiasa bayar jumlah yang sama. Ini bisa jadi masalah kalau pengeluaran ini nggak sesuai sama anggaran kamu. Solusinya gimana? Tinjau polis asuransi atau portofolio investasi kamu setidaknya setahun sekali. Kalau ada penyesuaian harga yang nggak sesuai sama kebutuhan kamu, cari alternatif yang lebih hemat. Dengan begitu, kamu bisa pastiin pengeluaran kamu tetap sesuai sama tujuan keuangan kamu. Selain itu, cobalah untuk lebih aware sama produk asuransi atau investasi yang kamu pilih. Misalnya, pastiin produk itu benar-benar sesuai sama kebutuhan kamu, bukan cuma ikut-ikutan tren. Ingat, asuransi dan investasi itu penting banget buat masa depan, tapi jangan sampai kamu terjebak dalam produk yang gak efisien. Jadi, mulai sekarang yuk lebih bijak dalam mengelola biaya asuransi dan investasi. 9. Biaya pajak dan iuran pajak kendaraan, iuran RT/RW, atau iuran organisasi sering banget terlupakan sampai tiba waktunya bayar. Masalahnya, pengeluaran ini biasanya harus dilunasin sekaligus, jadi bisa bikin tekanan finansial kalau nggak dipersiapin dengan baik. Buat ngelola pengeluaran ini, bikin kalender keuangan yang mencatat semua tanggal jatuh tempo pajak atau iuran. Dengan begitu, kamu bisa siapin dana secara bertahap tanpa harus merasa terbebani. Pastiin juga buat cek apakah ada diskon atau potongan harga kalau kamu bayar lebih awal. Hemat duit, hemat pikiran. Ingat, pajak dan iuran itu penting banget buat keberlangsungan fasilitas umum atau organisasi yang kamu ikutin. Jadi, jangan sampai kamu telat bayar karena bisa dapat denda atau masalah lainnya. Mulai sekarang yuk lebih disiplin dalam mengelola biaya pajak dan iuran, biar kamu nggak kena masalah di kemudian hari. 10. Biaya perawatan hewan peliharaan. Makanan, vaksin, atau perawatan hewan peliharaan bisa jadi pengeluaran yang nggak terduga kalau nggak dianggarkan. Misalnya, kalau hewan peliharaan kamu sakit, biaya pengobatannya bisa sangat besar. Belum lagi, kalau kamu harus beli perlengkapan kayak mainan, tempat tidur, atau grooming. Solusinya gimana? Bikin anggaran khusus buat hewan peliharaan kamu. Sisihkan sejumlah uang tiap bulan buat keperluan rutin kayak makanan atau grooming, plus dana darurat buat keperluan medis. Dengan begitu, kamu bisa pastiin hewan peliharaan kamu tetap sehat dan bahagia tanpa harus ganggu anggaran bulanan kamu. Selain itu, cobalah untuk lebih aware sama kebutuhan hewan peliharaan kamu. Misalnya, nggak perlu beli mainan mahal kalau ada alternatif yang lebih murah, tapi tetap menyenangkan buat mereka. Ingat, hewan peliharaan itu bagian dari keluarga, tapi bukan berarti kamu harus boros buat mereka. Jadi, mulai sekarang yuk, lebih bijak dalam ngeluarin duit buat hewan peliharaan. 11. Biaya penggantian barang rumah tangga, alat dapur, perlengkapan mandi, atau peralatan elektronik yang rusak dan perlu diganti, sering banget nggak diantisipasi. Barang-barang ini biasanya punya umur pakai tertentu, jadi kerusakan bisa terjadi sewaktu-waktu. Solusinya gimana? Bikin daftar barang-barang yang mungkin perlu diganti dalam waktu dekat. Sisihkan sejumlah uang tiap bulan buat keperluan ini, biar kamu nggak terkejut pas harus beli barang baru. Rawat juga barang-barang kamu dengan baik, biar umur pakainya lebih panjang. Hemat duit, hemat waktu. Selain itu, cobalah untuk lebih selektif dalam memilih barang pengganti. Misalnya, cari barang yang punya garansi atau kualitas yang lebih baik
meskipun harganya sedikit lebih mahal. Ingat, barang yang awet itu justru lebih hemat dalam jangka panjang. Jadi, mulai sekarang yuk lebih bijak dalam ngeluarin duit buat penggantian barang rumah tangga. 12. Biaya konektivitas paket data internet, pulsa, atau layanan komunikasi lainnya sering banget dianggap kebutuhan tetap, tapi penggunaannya yang berlebihan bisa nambah biaya. Misalnya, kalau kamu sering streaming video atau main game online, kuota internet kamu bisa habis lebih cepat dari yang diharapkan. Solusinya gimana? Evaluasi kebutuhan internet kamu. Kalau jarang pakai kuota besar, mungkin bisa pilih paket yang lebih hemat. Manfaatin WiFi gratis di tempat umum juga bisa jadi solusi. Dengan begitu, kamu bisa tetap terhubung tanpa harus mengeluarkan banyak duit. Selain itu, cobalah untuk lebih bijak dalam menggunakan internet. Misalnya, matiin fitur auto update aplikasi atau download video hanya saat ada WiFi. Ingat, konektivitas itu penting, tapi bukan berarti kamu harus boros. Jadi, mulai sekarang yuk lebih aware sama biaya konektivitas kamu. Nah, itu dia 12 pengeluaran tersembunyi yang sering bikin kita nggak sadar uang kita ludes. Semoga pembahasan ini bisa bantu kamu lebih aware sama pengeluaran-pengeluaran kecil yang mungkin luput dari perhatian. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yuk mulai sekarang lebih bijak ngatur keuangan, biar saldo rekeningmu tetap aman dan nyaman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses finansial untuk kita semua.